Halo, selamat pagi semua foodpreneur di seluruh Indonesia. Hari ini saya coba kita IG live-nya pagi-pagi biar semuanya masih fresh gitu. Jadi lebih semangat tentunya belajarnya. Nah, hari ini ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik dan didedikasikan untuk kemajuan kuliner, kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Pagi hari ini, tentunya saya online dari kantor. Kalau sekarang ya, gitu kan. Jadi karena sudah jam kantor juga, gitu. Jadi teman-teman menunggu kita tersambung dengan narasumber pagi hari ini, yang tentunya juga pastinya fresh karena pagi-pagi kita akan sharing sebelum memulai hari. Semoga ilmunya juga menjadi berkah dan berguna untuk teman-teman semua. Ini bisa dada-dada dulu, bisa dada-dada, bisa diinformasikan dari mana aja. Sementara itu saya akan coba tersambung dengan narasumber kita hari ini. Sebentar. Oh ya, buat teman-teman, selama menunggu speaker hari ini ya, gitu. Saya tunggu agar tersambung ya sebentar. Jangan lupa juga bisa join ke Telegram community-nya Foodies, t.me/foodies_id. Tuh, dan buat teman-teman yang misalnya hari ini nanti ketinggalan untuk nyimak dari awal banget, jangan khawatir karena biasanya besok akan muncul di YouTube channelnya Foodies. Nah, halo. Halo, good morning. Waalaikumsalam. Gimana? Pagi-pagi kita hari ini ya. Pagi-pagi hari ini, nggak apa-apa, biar otaknya masih fresh. And then teman-teman juga pastinya harusnya otaknya masih fresh karena mungkin pagi-pagi baru diisi kopi sama mungkin bubur, gitu. Oh ya, sama buat teman-teman jangan lupa ngopi. Kenapa? Karena hari ini adalah 1 Oktober International Coffee Day, gitu. Benar. Kita baru ngopi ya tadi ya. Iya, baru ngopi. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama. Oh ya teman-teman, nanti sebentar lagi kolom komennya akan saya matiin karena biar kita fokus untuk dengerin sharingnya Mas Rex gitu kan tentang buka outlet sekarang atau nanti gitu. Ada 8 catatan penting kalau mau buka outlet sekarang. Akan dibahas detail sama Mas Rex hari ini gitu. Jadi teman-teman yang mau ngambil catatan, sekarang waktunya. Ngambil catatan atau ngambil tab atau ngambil bolpen atau pensil itu sekarang waktunya. Sebentar lagi saya akan minta Mas Rex untuk sharing. Oke, monggo Mas Rex. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Nah, hari ini kita mulai coba jam 8 pagi ya. Tapi ngantuk juga sih mulai jam 8 pagi ini ternyata. Gitu ya, harus biasanya jadwal ngopi sama nulis. Nah, ini sekarang coba di live gitu ya. Tapi kayaknya sih sore lagi deh daripada pagi ya gitu. Nah, oke. Jadi hari ini kita mau bahas satu topik yang kebetulan di Foodies Community itu cukup banyak ditanyakan lah ya, maksudnya apakah saat ini itu momen yang tepat untuk kita buka cabang atau buka outlet gitu ya. Tapi kalau bicaranya apakah saat ini momen yang tepat untuk berbisnis kuliner, wah itu udah pasti jawabannya iya banget gitu ya. Tapi kan seperti yang sudah pernah sering kita bahas bahwa dalam bisnis kuliner itu kan cukup banyak channel revenue-nya ya. Cara kita untuk mendapatkan sales itu cukup banyak. Mulai dari outlet, kemudian GoFood, GrabFood, delivery online atau aplikasi, kemudian melalui WA business, kemudian kita juga bisa pick order atau catering business, kemudian kita bisa juga sistem reseller atau dropshipper gitu ya, online ataupun dengan e-commerce. Nah, jadi atau ghost kitchen juga bisa gitu. Jadi ada sekitar 7 sampai 8 sales channel ya sebenarnya yang kita bisa garap. Nah, pertanyaannya sekarang kita mau bahas kembali lagi ke sales channel yang paling biasa ya dipahami oleh teman-teman dalam bisnis kuliner, yaitu sales channel bikin outlet ya atau punya outlet.
pertanyaannya nih, ini momen yang tepat nggak nih bikin outlet? Nah, deg-degan juga ya, gitu. Jangan-jangan kayak sebulan 2 bulan lalu kita sudah sangat optimis tuh di Jakarta, wah ini buka outlet nih, semua akan rebound, PSBB lagi, matilah gue, apa namanya, bikin outlet tuh benar-benar ya jadi disaster juga kalau di Jakarta ya, karena setidaknya hilang 1 bulan lagi tuh omset gitu ya. Dan hilang omset itu bukan cuman itu masalahnya kita harus berkomunikasi lagi, keluar budget lagi, mengatur lagi cash flow, kemudian OPEX dan lain-lain gitu. Nah, tapi oke lah kalau sekarang misalnya kondisi seperti sekarang ya, apakah cocok buka outlet atau tidak misalnya di daerah lain lah katakanlah ya, atau Jakarta lah nanti setelah beres PSBB yang kedua ini. Nah, jadi pas atau tidak waktunya untuk buka outlet saat ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebetulnya ya. Jadi saya nggak mau bilang dulu apakah ini tepat atau tidak. Nah, tapi teman-teman nanti lihat ada 8 kondisi di mana ini akan memutuskan untuk kita apakah waktunya tepat atau tidak. Jadi yang bisa menjawab kondisi tersebut tepat atau tidak waktunya itu sebenarnya kondisi 8 hal ini yang bisa teman-teman jadikan pertimbangan gitu ya. Kalau teman-teman tanya saya misalnya di Bandung ya, bulan lalu apa namanya dengan kita ngebantu beberapa teman-teman ya, itu buka overhop kita gitu ya, kita bantu Pak Angga dan Bu Cindy itu foundernya, kita bantu dan buka outlet mereka gitu ya. Walaupun deg-degan juga gara-gara Jakarta PSBB, waduh ini Bandung PSBB lagi menburuk banget ini buka outlet gitu ya. Nah jadi kita lihat nih ada beberapa pertimbangan yang mungkin teman-teman bisa jadikan apa namanya insight ya, dikelola dulu, kemudian nanti bisa teman-teman putuskan apakah teman-teman mau buka outlet atau tidak saat ini gitu ya. Karena tadi saya bilang banyak channel lain yang mungkin juga bisa digarap, tidak hanya bicara soal outlet aja gitu ya. Nah yang pertama kita bahas ya gitu, buka outlet atau tidak selalu kita harus punya skenario dan hitungan bisnis ya, dengan beberapa skenario tentunya. Jadi ada skenario yang optimis, ada skenario yang cukup pesimis ya, bahkan skenario apa namanya yang paling pesimis sekalipun misalnya tiba-tiba buka outlet PSBB lagi misalnya. Ya teman-teman di Bandung nih misalnya, amit-amit misalnya baru buka outlet bulan depan di mana kita udah cukup semangat nih karena rame, tahu-tahu meningkat terus misalnya data COVID, ditutuplah daerahnya. Nah ini harus punya skenario seperti ini ya, sampai skenario yang tentu optimis. Jadi kita harus membuat skenario jangka pendek, jangka menengah, dan tentu jangka panjang. Kenapa tetap harus ada jangka panjang? Karena tentu kita kan pengen bisnisnya ini ngarahnya kemana, goalnya. Ya, apakah pengen berkembang, atau kemudian bisnisnya pengen dijual, atau bisnisnya pengen diinvest, seperti itu. Jadi, setiap skenario ini harus punya detail perhitungannya. Ya, jadi kalau skenario pesimis sampai tutup lagi gimana nih impact-nya nanti ke bisnis kita dan cash flow kita. Kalau optimis, oke, akan seperti ini nih, gitu ya. Kalau moderat gitu ya, normal akan seperti ini. Nah, kalau optimis nanti kita 2-3 tahun lagi seperti ini. Jadi kita harus punya numbers, ya. Numbers ya, skenario itu tentu ujungnya numbers, ya. Nah, punya numbers di mana segala kemungkinan akan terjadi harus kita jadikan numbersnya. Jadi kalau kemarin-kemarin banyak yang tanya gitu, Mas, cocok nggak ya waktunya buka outlet? Saya nanya dulu, udah punya hitungannya belum? Dengan skenario-nya? Wah belum, ya belum. Berarti jawabannya belum. Ya kenapa? Kok bisnisnya belum punya hitungan kok? Ya nggak usah ditanya kondisi sekarang atau tidak. Di kondisi normal pun kalau tidak punya hitungannya, ya belum siap artinya. Ya, itu artinya kita selalu bermain dengan resiko yang cukup besar jadinya ketika menjalankan bisnis. Ya, nah itu yang pertama. Ya.
Jadi teman-teman harus punya forecasting, ya harus punya business projectionnya dengan setidaknya 3 skenario. Ya, skenario yang pesimis sampai kemudian terjadi lagi kondisi-kondisi yang di luar kendali kita, skenario yang normal, ya bahwa ini skenario-nya ini jalan sekitar 80-100% lah kita bisa achieve, atau skenario yang optimis sampai kita akan berpikir bahwa ini akan growth tahun depan, 2 tahun lagi, ya setidaknya 3-5 tahun lah dibikin, ya jika ada kepentingan lain selain cuman punya bisnis kuliner. Artinya butuh investor, atau mau dijual, atau mau di scale, ya hal-hal seperti itu. Itu yang pertama ya, jadi harus punya forecasting dan business projectionnya seperti apa. Oke, yang kedua, kalau saya sarankan bisnislah dulu dengan kita lihat dulu nih bisnis yang kita jalankan ini ya punya secara capex ya modal itu low, medium atau high. Ya, nah ini harus jadi faktor yang sangat dikonsider saat ini. Ya, kenapa? Karena kita lebih baik bermain safe dulu dan menggarap sales channel lain daripada memaksakan diri. Misalnya, secara capex ternyata bisnis yang kita mau bikin ini cukup tinggi lah. Misalnya angkanya sudah miliar-miliar misalnya ya. Nah ini teman-teman harus benar-benar consider ya saat ini. Karena menurut saya faktor ketidakpastiannya masih cukup tinggi. Minimal untuk 2-3 bulan ke depan. Ya apalagi kan Indonesia memasuki resesi juga bulan ini ya. Nah, jadi kita harus benar-benar perhatikan apakah bisnis kita ini modelnya ya low atau medium atau high capex ya. Kalau misalnya tipikalnya adalah yang low capex, mungkin itu bisa dikonsider ya dengan batasan-batasan resiko yang sudah kita bisa achieve atau kita bisa handling seperti itu ya. Nah jadi kalau saran saya berikutnya adalah perhatikan masalah modal ini ya. Jadi kalau bisnis low capex misalnya modal kecil itu bukan berarti bisnisnya kemudian omsetnya kecil ya, nggak begitu cara berpikirnya ya. Model bisnis itu kadang-kadang ya bisa omsetnya gede tapi capex-nya kecil ya, tergantung kita ngambil model bisnis seperti apa, tipe produk seperti apa yang kita jual, kemudian konsumen mana yang kita bidik ya, kemudian juga secara operasional harus seperti apa, seperti itu ya. Nah jadi itu yang kedua. Jadi usahakan kalaupun akhirnya kita memutuskan jalan, sejak awal kita memang menjalankan bisnis yang saat ini lebih baik low capex ya, artinya permodalannya relatif lebih kecil, relatif lebih bisa kita resikonya, dan juga tidak membahayakan cash flow kita untuk beberapa bulan atau 1 tahun ke depan, sehingga nanti kita masih bisa terus running. Jadi kalau capex-nya nggak cukup nih, udahlah mendingan kita buka dulu ghost kitchen atau kita main dulu di catering dari rumahan, sehingga kalau misalnya kita bangun outlet itu udah habis sewa dan untuk membangun renovasi aja 500 juta, lebih baik 500 jutanya disiapkan sebagai cash flow untuk kegiatan promosi, untuk menalangi OPEX, kemudian ngebayar tim untuk sales dan lain-lain seperti itu, gitu ya. Belum tentu juga pendapatannya lebih kecil dan juga secara challenge. Ya, kemarin ada yang nanya, Mas saya biasanya catering nih, tapi udah banyak yang nanya outletnya di mana. Loh kalau udah biasa catering, kenapa harus main outlet? Karena it's a different animal ya. Maksudnya itu different field war. Maksudnya cara perangnya, cara mainnya berbeda sekali loh. Yang biasa main catering, kemudian main outlet. Ya, kalau biasa main catering, tiap hari kita tongkrongin, misalnya kita lihat dapurnya di situ-situ aja, konsumennya nggak ada yang datang, ya tidak perlu ada servis, kemudian kita juga tidak perlu pusing dengan customer experience di outlet. Nah tiba-tiba main outlet, wah welcome to the jungle, udah masuk ke urusan baru itu.
Ya, urusan nanti konsumen komplain, kemudian layanan nggak oke, kualitas produk tidak terjaga, misalnya, kemudian kebersihannya gimana, tiba-tiba rame melanggar peraturan kena satpol misalnya, udah itu perizinannya juga, wah banyak banget. Jadi be careful kalau memutuskan untuk buka outlet ya, sampai kita benar-benar paham arenanya kita bermain itu seperti apa dan kita menguasai permainan tersebut. Ya itu kalau bicara balik lagi mulai menjalankan outlet, tapi di balik itu sekali lagi saya remind ya, usahakan kita bermain dengan low capex dulu sebelum kita berinvestasi, apalagi investasi tersebut punya resiko terhadap cash flow kita. Itu yang kedua ya. Nah yang ketiga ya, usahakan kalaupun kita sudah memutuskan untuk bermain outlet, ya jualanlah produk-produk yang memang sudah tervalidasi, ya, gitu. Produk-produk yang memang saat ini dibutuhkan oleh kebanyakan konsumen. Jadi jangan aneh-aneh produknya. Ya, misalnya, waduh, saya sudah lama nih memendam ingin punya warung wagyu, F5 misalnya. Waduh, mau jual berapa men? Gitu ya, mau jual berapa kan? Itu kalau istilah orang kaskus ya, kaskus gitu kan. Nah, mau jual berapa gitu kan? Ya, gila aja maksudnya mau jual 200-300 ribu di kondisi seperti sekarang, I don't think it's wise ya, maksudnya. Walaupun ada niche marketnya, bukan tidak ada, tapi is it the right time to open outlet with very that high price seperti itu? Saya rasa sih kurang pas ya. Jadi cari produk-produk tervalidasi, market yang sudah cukup besar ya, istilahnya tinggal kita nanti pertarungannya kita arahkan ke soal kreativitas, soal membangun brand, soal produk diferensiasi. Jadi satu hal untuk memvalidasi sudah beres secara produk. Misalnya kita jual, buka warteg deh, warteg yang anti covid misalnya, jadi semua wartegnya sudah pakai kaca-kaca seperti itu, pokoknya benar-benar kebersihannya dijaga. Nah udah, warteg udah jelas-jelas laku, secara price juga masih oke, walaupun kita misalnya wartegnya agak high segment lah ya, tapi tetap aja marketnya besar daripada tadi bermain misalnya bikin wagyu F5 misalnya, atau tomahawk jualannya gitu, yang which is itu segmented banget. Tadi saya bilang bukan tidak ada marketnya, kalau kita menggarapnya dengan tepat marketnya mungkin ada dan cukup potensial. Tapi kalau menurut saya, kalau teman-teman apalagi yang baru bermain di bidang kuliner, cari dulu produk yang aman ya, arahkan pertarungannya di soal marketing dan branding gitu. Jangan bertarung di soal validasi market, karena itu which is cukup berat ya. Artinya kita harus melakukan edukasi dulu ya, segmented pasarnya harus di achieve, di reach dulu dengan berbagai campaign. Wih, itu berat dan waktu ya. Pertanyaannya, sekuat apa cash flow kita untuk bermain di model seperti itu ya. Nah coba jadi cari dulu lah pasar yang memang sudah tervalidasi produknya ya, sate ke, atau warteg ke, kemudian nasi padang ke gitu, atau nasi goreng ke, apa aja lah yang sudah tervalidasi. Jadi sisanya tadi saya bilang, kita bertarungnya di marketing, branding, dan operasional. Jadi bukan lagi mikirin, wah ini siapa yang mau makan steak terenggiling gitu. Nah ini kan ribet bener gitu ya. Udah harus edukasi market, mengenalkan produk kategorinya, waduh panjang urusannya jadi. Nah jadi kurang lebih begitu. Nah itu sampai 3 ya. Nah gimana, lanjut dulu atau ada pesan sponsor ini? Stop dulu. Sebenarnya untuk teman-teman foodpreneur yang lagi pada stay tune gitu kan, sebenarnya saya mau ngasih satu informasi itu mengenai Foodies Online Class itu yang batch ke-8 gitu. Jadi kita suka nyingkatnya FOC, tapi sebenarnya panjangannya Foodies Online Class batch ke-8. Kali ini temanya itu adalah Digital Sales Conversion for F&B Business. Nah ini nyambung banget nih sama tadi poin satunya. Nanti akan saya ulang lagi ya, poin 1, 2, 3-nya. Tapi ini nyambung banget karena di
di Foodies Online Class Batch 8 Digital Sales Conversion for F&B Business ini, teman-teman akan dapat nggak 1, 2, atau 3, tapi 9 sekaligus gitu. Apa aja yang akan diajarin? Sebenarnya macam-macam, ada 9, nanti bisa dilihat di landing page-nya. Cuma saya akan coba bacain beberapa aja gitu. Jadi ada tips pasang iklan Instagram untuk bisnis kuliner gitu kan. Kemudian teknis nyusun copywriting yang menjual untuk bisnis kuliner. Kemudian checklist konten video tinggi view itu seperti apa. Kemudian ada juga teknis follow up lewat digital agar konsumen membeli lebih banyak dan lebih sering. Pasang iklan Instagram direct link sales ke GoFood dan GrabFood. Dan pasang iklan Instagram direct ke link WhatsApp. Tapi sebenarnya akan jauh lebih banyak lagi gitu. Nah, materi ini itu akan dibawakan oleh Mbak Cindy Alfionita, CEO-nya Eat Project dan praktisi bisnis kuliner. Sudah 7 tahun punya pengalaman di F&B Digital Marketing Specialist, dan nggak lupa juga Forbes 30 Under 30-nya, majalah Forbes Indonesia. Nah, kapan? Teman-teman harus catat semuanya karena sebentar lagi, itu adalah tanggal 17 Oktober 2020, jam 1 siang sampai jam 5 sore. Nah, aman kan kursinya sekarang gitu, jadi teman-teman bisa langsung daftar. Itu nanti linknya akan ada di bio Instagramnya Foodies ya, atau nanti juga akan saya pin setelah komennya dibuka. Nah, kemudian saya coba summary dikit ya. Tadi udah ada 3 poin gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya mau buka outlet sekarang atau enggak, nah iya sekarang atau enggak itu tergantung dari ada 8 pertimbangan sebetulnya. Nah, yang pertama itu adalah perhitungan bisnisnya, apakah sudah dibuat angka-angkanya, numbersnya dengan berbagai skenario. Yang dimaksud skenario itu ada beberapa, yaitu skenario normal, optimis, pesimis, bahkan kalau misalnya sampai gagal, itu plan A, plan B-nya gimana. Kemudian yang nomor 2 itu adalah cari bisnis yang low capex atau modal dulu aja gitu. Jadi jangan terlalu menginvestkan modal di awal terlalu besar untuk bikin yang capex ya sifatnya, yang capital expenditure. Jadi kalau mau bertempurnya itu lebih ke marketing dan operasional, lebih banyak ke sana, dan branding. Kemudian yang nomor 3 itu adalah make sure produknya sudah tervalidasi. Jadi jangan yang terlalu aneh-aneh, tapi yang udah umum disantap oleh teman-teman, oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, oke nih Mas Rex, bisa lanjut ke poin keempat. Silakan. Suara gue jelas nggak ya? Karena suara lu kayak robot tadi. Oh gitu. Coba komennya dibuka biar sama dipin nanti. Oke, coba dibuka dulu. Kalau saya sih enggak ya. Kalau teman-teman suaranya jelas nggak ya teman-teman? Boleh kasih jempol dong kalau jelas. Belum nih, belum. Belum ada yang komen. Coba kita tunggu dulu. Tes. Kalau suara gue jelas ya di lo ya? Jelas banget. Jelas itu Okay. ada yang oke. Oh, Apa komennya dibuka dulu aja nggak apa ya? Ya nggak apa-apa. Oke. Nah, lanjut sekarang ke poin nomor 4. lanjut. Nah, ini suara gue ngambang. Jelas ya? Oke, jelas ya. Ya. Nah, jadi yang keempat tadi ulang sedikit ya. Yang pertama tadi suara Sarita putus-putus. Jadi forecasting bisnisnya harus jelas. Kemudian low capex dulu. Kemudian juga produk tervalidasi. Nah, yang keempat juga ya validasi. Jadi kita juga punya benchmarking yang memang saat ini ya kalau kita lihat dia juga jalannya agak oke gitu ya. Lah outletnya, misalnya contoh teman-teman mau bikin warung sate misalnya. Nah cari dulu benchmarking di daerah tersebut yang memang, oh ini tempat satenya rame nih, atau oke lah normal gitu ya, kita hitung omsetnya oke, atau kayak tadi pagi misalnya coffee shop misalnya, wah ini coffee shop rame nih, gitu ya, sore rame, kemudian pagi rame, dan malam sebelum jam 9 juga rame. Nah, jadi kita punya arahan yang jelas, di mana ketika kita mau menjalankan bisnis itu kita punya benchmarking, di mana kita yakin bahwa bisnis yang kita jalankan ini ya punya potensi ya untuk digarap pasarnya, gitu ya. Jadi ini masih nyambung ke yang produk tervalidasi tadi, ya nomor 4 ini. Nah, sehingga kita udah cukup yakin ya, oke gue eksekusi deh, karena banyak juga yang udah rame di
daerah gue gitu. Jadi gue tidak perlu ragu-ragu lagi. Nah, itu yang keempat ya. Nah, yang kelima ini saya remind lagi, jadi alokasi capex modal itu pastikan memang dari duit dingin istilah kita ya. Jadi dari duit dingin itu memang duit yang kita alokasikan untuk kegiatan investasi, ya, bukan uang yang kita punya untuk ya topangan cash flow kita. Nah, ini hati-hati nih, ya. Jadi kalau misalnya contoh, teman-teman ngebangun bisnis sekarang ada investornya, itu fine, karena memang uang itu yang digunakan untuk alokasi bisnis. Ya, memang kegiatannya untuk dialokasikan oleh investor tersebut. Tapi kalau teman-teman menggunakan uang, ya, yang kira-kira uang tersebut malah seharusnya digunakan untuk tahanan 6 bulan ke depan, cash flow-nya. Nah, ini saya nggak sarankan, ya. Jangan ambil resiko di poin itu. Kalau bisnisnya ternyata tidak jalan atau fail dalam 2-3 bulan, cash flow kita juga habis. Ya, ujungnya kita babak belur nanti 4-5 bulan ke depan. Gitu ya. Jadi lebih baik kalau punya uangnya tidak dingin, artinya hot money nih. Sewaktu-waktu kalau tiba-tiba kondisi tidak bagus, gua harus pakai nih uang ini untuk tahanan cash flow. Saya sih sarankan tidak usah buka outlet dulu. Ya, tahan dulu. Tapi kalau memang uangnya nganggur atau apalagi uangnya kebanyakan, misalnya ya sultan lah, maksudnya, oh ya itu sih monggo aja. Kalau sultan bebas lah, kalau sultan ya. Nah, tapi kalau kita nih yang rakyat hati-hati ya. Kalau 4-5 bulan lagi nggak makan, gawat kita gitu. Karena kenapa? Kalau apalagi kita berbisnis sekarang, itu ada bisnis catering, rumahan atau ghost kitchen. Tapi kemudian kita nafsu untuk ekspansi, padahal ketahanan cash flow kita tuh sebenarnya lebih baik digunakan untuk menjaga bisnis kita yang ada sekarang, gitu. Nah, itu kurang wise kalau menurut saya ya, karena nafsu itu bisa gawat momen-momen seperti sekarang apalagi ya, gitu. Karena momen sekarang ini ya tadi kita penuh ketidakpastian, jadi kita wait dulu deh kalau mau ini. Saya tuh bukan tipikal orang yang dari dulu suka menahan sebenarnya. Wah, kalau mau buka, tapi sekarang harus lebih realistis kondisinya. Jadi kita harus benar-benar smart ya dalam mengelola cash flow dan keuangan ini, khususnya untuk bisnis. Apalagi berkali-kali saya bilang, coba baca di Foodies blog ya, di www.foodies.id. Itu kan banyak sales channel, atau di YouTube Foodies YouTube channel. Itu kan ada bahasan tentang 8 channel revenue. Nah, teman-teman bisa garap ada 7 channel lain kok, nggak harus bikin outlet. Ya, karena tadi selain cash flow-nya, juga challenge-nya menjalankan outlet itu nggak gampang. Ya, menjalankan outlet itu the whole different things ya, the whole different field work, yang dimana kita akan punya challenge dan tantangan sendiri untuk menjalankan outlet tersebut. Jadi benar-benar harus siap kalau mau bangun outlet ya. 8 hal ini harus benar-benar harus jadi perhatian ya. Oke, kita masuk yang ke-6 ya. Nah, yang ke-6 ya, tidak tergantung hanya dengan 1 atau 2 sumber revenue. Ya, ketika kita memutuskan untuk bikin outlet, katakanlah oke, jalan nih, semua kondisi kayaknya aman nih untuk kita kerjakan. Nah, tapi ingat, siapkan juga other sales revenue. Ya, other sales revenue-nya disiapkan untuk kemudian kita juga garap dan pikirkan. Jadi dari awal ketika kita memutuskan untuk bikin outlet, kita udah garap juga dan kita udah siapkan untuk sales revenue lain, ya, channel revenue lainnya untuk on, gitu ya. Jadi apa aja tuh revenue channelnya? Tadi saya udah bahas ya. Pertama kita memutuskan bikin outlet, oke, itu 1 channel revenue. Kedua kita harus garap GoFood dan GrabFood, ya. Itu channel revenue kedua. Artinya kita harus punya strategi yang tepat nih di sini. Apa yang dijual di outlet sama di GoFood itu punya perbedaan strategi ya. Hati-hati teman-teman ya.
Karena kenapa? Karena di GoFood itu satu ada percentage yang kita bayar 20% mungkin sampai 25%. Ada cost delivernya. Dan sekarang juga kalau di Grab atau GoFood saya lupa ada juga cash ordernya. Kalau di bawah mungkin 50.000 kalau tidak salah. Ya, nah jadi teman-teman harus benar-benar merombak ya strategi produk, strategi COGS-nya untuk bertarung di market yang ini. Jadi setiap sales channel ya itu menghadirkan challenge dan butuh kustomisasi ya, butuh strategi untuk digarap yang berbeda. Contoh lagi, teman-teman memutuskan untuk menggunakan WA bisnis misalnya. WA bisnis ini marketnya siapa? Ya, mungkin marketnya 0 sampai 5 km area sekitar kita. Strategi taktiknya apa kira-kira? Ya, produknya seperti apa nih? Sistem delivery-nya gimana? Packagingnya seperti apa? Bundling produknya seperti apa? Ya, pricing-nya seperti apa? Ini bisa sangat berbeda juga dengan mainan di outlet. Jadi setiap channel sales ini akan punya taktik dan program tersendiri. Ya, apalagi bicara soal reseller. Misalnya kita punya reseller nasi box, nah berarti kita harus punya dong skema. Kita harus ngerti edukasinya gimana. Ya, kemudian menggarap programnya apa, produk bundlingnya seperti apa, produk strateginya seperti apa. Nah, kalau kita belum paham tentang other ya sales revenue ini, ya teman-teman lebih baik step back dulu sebelum buka outlet, kemudian pelajari kembali sales channel ini apa aja. Ya, nah di Foodies juga ada, di YouTube bisa ada, kemudian di di website juga saya bahas. Tapi kalau mau ikut yang lebih komprehensif ada kelas 3 hari itu kemarin ya, tapi udah lewat sih. Kayaknya saya nggak tahu udah keluar belum e-course-nya yang tentang marketing, selling, dan sosial media. Nah itu dibahas lengkap semuanya tentang sales. Ya kalau teman-teman nanti cek aja di website Foodies deh. Nah itu yang ke-6 ya. Nah tinggal ke-7, 8 nih. Atau mau ngopi-ngopi dulu? Ngopi dulu aja. Sementara nanti saya akan coba rekap juga gitu. Jadi teman-teman ini kayak tadi komennya sempat mati, tapi coba teman-teman nanti tes ya, kalau memang lancar berarti oke gitu. Jadi kalau mau komen monggo aja gitu. Oh ya teman-teman, saya pengen ngingetin gitu. Jadi di Foodies juga sebenarnya punya banyak channel ya untuk berbagi. Selain tadi yang saya udah informasikan di awal, ada t.me/Foodies ID, itu adalah channel Telegram community-nya Foodies gitu. Foodies juga ada, Foodies juga punya YouTube channel gitu. Jadi jangan lupa subscribe dan dukung kita terus gitu kan di Foodies YouTube channel. Jangan lupa nyalakan notification-nya, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa juga sharing linknya sebanyak-banyaknya di semua grup WhatsApp, mau itu teman, mau itu di kantor, mau itu keluarga juga, silakan di-sharing sebanyak-banyaknya agar ilmunya itu terus punya kontribusi yang luas terhadap perkembangan dan kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Nah, saya coba sedikit rekap itu tadi yang nomor 4, yang keempat itu adalah model bisnisnya itu harus tervalidasi dengan benchmarking gitu. Jadi kita harus punya benchmarking yang sudah terbukti sukses secara bisnis modelnya sehingga menghemat waktu kita untuk melakukan forecasting dan projection bisnis. Yang kelima itu adalah alokasikan capex itu dari budget dingin atau misalnya budget yang tidak dalam cash flow survival mode. Jadi jangan yang buat cash flow nih, tapi yang budgetnya dingin atau tidak dalam cash flow survival mode pokoknya gitu. Nah, yang keenam itu adalah jangan tergantung hanya dari 1 sampai 2 sumber revenue saja. Artinya gitu teman-teman harus mempelajari channel revenue dalam bisnis kuliner. Itu kan sangat bermacam-macam banget ya. Mungkin ada yang dari outlet, ada yang dari delivery, ada yang dari WhatsApp bisnis, ada dari GoFood dan GrabFood, pokoknya banyak macam lainnya. Jangan tergantung dari 1 sampai 2 sumber revenue saja. Nah, mungkin boleh dilanjutkan Mas Rex yang ke-7 dan yang ke-8. Siap, nanti dikasih bonus 1 jadi 9 ya. Teman-teman kalau ada yang mau
Judulnya harus diganti nih. Ya. Kalau ada yang mau nanya silakan di kolom pertanyaan ya. Kalau nanya jangan di timeline ya biar nggak komen. Biar Oke, nggak yang timpa. ya, kalau mau buka outlet, kembalilah kita bertanya dengan diri kita dan tim kita. Apakah kita sudah siap secara skill? Ya, mulai dari sisi marketing, mulai dari sisi ops, kemudian mulai dari sisi supply chain, inventory, dan lain-lain. Ya, jadi kebanyakan teman-teman kadang-kadang kalau buka aja dulu. Ya, ini sesuatu yang saya nggak pernah sarankan. Ya, jadi dengan banyaknya ilmu yang udah di-sharing di Foodies, kemudian juga gratis, ya, ada di YouTube channel ada 400 video lebih yang bisa ditonton. Ada juga Foodies Telegram channel gratis, banyak artikel, banyak e-book, banyak sharing di situ. Belajar dulu deh ilmu skillnya ya. Yang udah belajar bertahun-tahun aja kadang-kadang masih fail, tapi kita nggak perlu lama-lama, gitu ya, nggak perlu lama-lama dalam arti kan. Ya kita juga bisa loh belajar sebulan 2 bulan, kemudian kita coba membuka kembali ya atau berinvestasi dari sisi outlet. Nah, jadi kita harus balik bertanya nih, apakah secara operasional kita udah ready atau belum? Seperti itu ya. Nah, itu yang ke-7. Yang ke-8, pertanyaan juga yang paling penting, kita sudah punya timnya belum nih? Ya, atau kita yang akan turun tangan sendiri untuk menjalankan bisnisnya. Nah, ini juga big question ya. Jadi jangan sampai, gue cuma punya duitnya, gue tim nanti cari-cari lah. Wah, ini agak gawat nih kalau menurut saya, apalagi kondisi seperti sekarang. Ini sama aja kita mencari resiko sebetulnya. Ya, tapi kalau teman-teman bilang, oh, gue akan turun sendiri, kontrol, detail, dan lain-lain, ilmunya udah ready, skill saya udah sempat belajar, sudah cukup ini, oke, saya jalankan sendiri. Oh, itu oke tuh. Ya, memang entrepreneur mood banget nih untuk ngejalanin gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak, hanya menggantungkan ke kenalan, kebetulan nih saya ada kenal nih orang X-nya brand ini untuk jalanin bisnisnya, I don't think so ya. Lebih baik teman-teman berinvestasi di bisnis orang lain yang dia operasionalnya dia yang jalanin, itu jauh lebih safe kalau menurut saya, daripada kita berinvestasi, ngebangun sendiri, kemudian diserahkan ke orang lain dari awal. Nah, ini juga agak-agak cukup punya resiko dan riskan ya kalau menurut saya. Itu yang ke-8. Jadi apakah kita sudah siap secara timnya ya. Nah, yang ke-9, apakah kita juga sudah punya ya, kalau saya sarankan coba teman-teman review lagi apakah teman-teman nih ketika mau bangun outlet ini sudah cukup punya community base yang besar gitu ya. Gitu. Khususnya momen-momen sekarang gitu. Misalnya kalau teman-teman mau bikin coffee shop misalnya. Nah, teman-teman merasa gue punya community base nih, sepeda dan lain-lain. Nah, ini satu faktor yang cukup punya pertimbangan besar ya, karena kita berarti punya base customer kurang lebih. Ya, atau misalnya teman-teman klub motor atau klub lari. Jadi community base ini khususnya ya kalau kita ngebangun brand outlet kecil misalnya ataupun sedang gitu ya. Nah, ini community base-nya akan sangat membantu ya, karena komunitas inilah yang akan mendorong terjadinya sales di outlet kita. Nah, kita balik lagi tanya ya, poinnya adalah apakah gue punya community, apakah gue punya kolaborator atau tidak nih. Kalau belum, lebih baik dibangun dulu ya, misalnya berkolaborasi dulu dengan siapa ya, dengan key opinion leader atau dengan buzzer. Nah, kemudian nanti baru kita siapkan untuk melaunching outlet kita. Nah, jadi kurang lebih ada 9 itu ya teman-teman. Kalau ini sebenarnya gue cuman mau kasih beberapa pertimbangan dan consider aja sebetulnya ya. Artinya bukan tidak boleh kita buka outlet, silakan dikonsider, tapi tentu kita punya 9 poin yang dikonsider sehingga nanti kalau memang kita memutuskan untuk buka outlet itu bisa berjalan dengan lebih lancar tentunya ya. Jadi bukan merasa cuman karena
ini momennya kayaknya pas nih, gue lagi ada duit, gue buka. Nah, jangan begitu. Jadi kita harus punya setidaknya 9 pertimbangan ini ya untuk dikonsider, untuk kita review kembali ke dalam diri kita juga, kompetensi kita. Wah, gue kayaknya 2 poin belum ready nih. Bukan berarti lama-lama juga ya. Bisa jadi mungkin 2 poin ini kita coba gali dan kita coba perdalam dalam 1-2 bulan ke depan. Sehingga nanti begitu buka, setidaknya kita punya kesiapan. Ya, jadi bukan hanya terjun aja langsung jeder gitu. Kemudian nanti kita bingung dengan kondisi, tahu-tahu, waduh ternyata kena PSBB lagi. Udah tuh, habis itu bingung, ngeheng. Ya kenapa? Karena nomor 1 nggak ada nomor 1 tadi. Kenapa bikin business projection dan forecasting dengan 3 skenario? Ya, kalau skenario terburuk terjadi, kita udah tahu, oh udah nih, udah terjadi skenario 1 nih. Oke, kalau skenario 1 plannya begini berarti, gitu. Plannya adalah kita garap revenue lain, ya, sales revenue lain. Ya, yang nomor berapa tadi yang sales revenue lain ya, kita misalnya nomor 6. Jadi tidak tergantung dengan sales revenue lain. Jadi kalau kondisi terburuk terjadi, kita punya persiapan dengan sales revenue lain. Jadi semua hal ini ngeling nanti ya, skenario-skenario ini. Gitu. Kenapa tadi balik? Kita nggak tahu kondisinya akan seperti apa. Tentu kita selalu berdoa bahwa kondisi yang terbaiklah yang akan terjadi. Ya, tapi prepare sebagai seorang pebisnis, kita harus prepare dengan hal seperti itu, dengan skenario seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau ada yang mau nanya silakan, tapi itulah 9 hal yang mungkin nanti teman-teman bisa jadi masukan gitu ya. Jadi saya juga istilahnya kadang-kadang ngebuat materi kayak begini ya menasehati diri sendiri juga. Gitu. Tapi kan enaknya juga mungkin ada yang bisa ambil manfaatnya. Enggak, silakan kalau ada yang mau nanya. Nah, oke, sebentar nanti kalau nanti pertanyaannya akan saya bacain itu ya hanya dari yang di Q&A ya gitu. Nah, saya coba review lagi ada 7, 8 dan 9 yang tadi Mas Rex sudah sempat sampaikan. Pertimbangan yang ke-7 itu adalah siapkan set of skills-nya, yaitu ada marketing, ada operasional, ada SCM, karena penting banget harus disiapkan ilmu marketing, operasional, branding, sosmed yang sangat penting banget kalau kita mau buka outlet. Jadi kalau misalnya belum ada ilmunya, lebih baik kita belajar dulu dan tahan dulu keinginan untuk punya outlet, karena ini level kompetisi yang berbeda dan penuh tantangan. Yang ke-8 itu adalah kita harus bertanya ke diri sendiri apakah kita sudah punya tim. Dimana kalau buka outlet itu kan artinya kita harus punya tambahan karyawan, artinya butuh pimpinan, butuh manajer dan tim operasional. Nah, harus dipahami dan diyakinkan dulu apakah sudah ready atau belum gitu. Nah, yang poin nomor 9 ini juga yang tidak kalah penting itu adalah apakah kita sudah punya community base yang cukup untuk bisa mendatangkan traffic ke outlet kita masing-masing. Oke, saya coba buka ya questionnya. Sebentar. Jangan yang nanya, kalau nggak ada udahan nih kita nih. Ada yang nanya. Sebentar. sebentar. Nah ini, ada yang nanya nih dari Niko Ahmad. Kalau buka outletnya franchise bagaimana? Misalnya pisang goreng tepung, toko kecil ataupun depan minimarket. Silakan dijawab Mas Rex. Tergantung. Jadi gini, kalau kita buka franchise, kemudian yang menjalankan tokonya adalah operatornya atau si franchisornya, ya. Itu practically pertimbangan yang paling wise kalau menurut gue. Gitu. Apalagi misalnya yang kita ambil franchise-nya memang di-manage secara rapi oleh manajemennya. Jadi kita udah nggak pusing, ini kayak investasi aja. Ini gue punya duit nih, nganggur, ya gue invest ini 100 juta, kemudian dijalankan oleh si franchisornya dengan sistem bagi hasil, misalnya entah itu revenue share atau profit sharing lah, itu lebih oke. Jadi kita tetap bisa fokus di apa yang menjadi kompetensi kita atau apa yang menjadi core dari income kita. Misalnya kita masih bekerja nih, ya udah kita fokus kerja, jadi jangan nyambil-nyambil. Tapi kalau misalnya kita ambil franchise, kemudian kita yang jalanin, ini sama aja lo punya bisnis sebenarnya. Ya, sama aja lo bikin sendiri, cuman bedanya mungkin kalau brandnya sudah dikenal, PR lo ada beres satu lah ngebangun brand.
Tapi lu udah ambil franchise, brandnya nggak dikenal, waduh itu sih sama kayak lo bikin bisnis sendiri sih, baru. Nah itu butuh hal-hal 9 hal tadi yang kita harus benar-benar pahamin ya sebagai pebisnis. Jadi di kondisi sekarang saya nggak nyaranin buat nyambil-nyambil sebenarnya sambil kerja sambil bisnis. Lebih baik kalau kerja fokuslah di pekerjaannya karena itu amanah ya, kita digaji di situ. Nah kemudian kalau ada uang lebih berinvestasi, cari franchisor di mana mereka lah yang menjalankan bisnisnya, kita cukup berinvestasi di situ dan menerima bagi hasil kalau ada keuntungan, kalau rugi tetap bagi rugi misalnya ataupun apapun lah akadnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu kalau menurut saya gitu. Jangan coba mendouble dulu kondisi saat ini. Apalagi Mas saya keluar pekerjaan ya mau bisnis gitu. Waduh, ini benar-benar ready nggak mau bisnis ini? Ya coba 9 hal tadi yang kita bahas dijawab. Nah kira-kira gimana? Apakah sudah ready hitungannya? Apakah sudah punya set of skills-nya? Ataukah sudah punya ilmunya? Ataukah sudah mengerti tentang operasional? Apakah sudah punya tim? Kalau belum, jangan coba-coba ya. Lebih baik ambil franchise, belajar dulu, ya biarin mereka kelola. Tapi kan kita bisa lihat nih, wah ini kan outlet gue kan, gue boleh dong nanya-nanya seperti itu. Nah, jadi kita punya waktu untuk learning dulu sebelum memutuskan, misalnya untuk keluar dari pekerjaan dan kemudian bertarung di dunia pengusaha. Apalagi kalau kita udah punya keluarga, punya tanggungan. Menurut saya kita tetap harus realistis dan terukur ya, bukan berarti kita selamanya harus kerja, enggak ya, realistis dan terukur dan bersiap dan memantaskan diri untuk masuk ke dalam dunia usaha, kurang lebih gitu ya. Ya, oke, saya coba bacain pertanyaan lagi ya. Sebenarnya ini lucu sih. Jadi dia nanya dari Kuliner Bintaro. Apakah semua atau 9 poin tadi itu harus jadi pertimbangan semuanya? Apakah harus jadi pertimbangan semuanya gitu? Bagaimana kalau misalnya 7 atau 6 aja yang jadi pertimbangan? Jadi nggak semuanya. Ya, kalau menurut gua sih ya kita pertimbangkan dari faktor yang risikonya paling tinggi lah. Ya. Nah, ya risiko paling tinggi ini kan teman-teman yang bisa menilai ya. Misalnya teman-teman memakai uang panas, misalnya uang panas. Uang yang memang untuk jaga-jaga. Nah ini kan resiko paling besar nih dari sisi cash flow berarti. Ya itu di-consider. Gitu. Tapi kalau misalnya, apalagi misalnya udah punya cabang 1, mau buka cabang kedua. Nah berarti kan teman-teman sudah tahu tentang operasional, tentang marketing, tentang bangun branding. Nah kemudian memutuskan untuk buka cabang kedua. Berarti resiko-resiko secara operasional, secara produk dan lain-lain itu terkategori mungkin lebih low karena teman-teman sudah ada experience-nya di situ kan, gitu. Nah kita balik lagi ya, resiko gue ini duitnya nih nggak pas gitu ya, atau gue belum punya planning nih ternyata setelah besok mau buka baru mikir iya ya kita hitungannya gimana ya, atau buka dulu aja. Nah ini resiko akan jadi lebih besar. Jadi teman-teman yang bisa menilai yang mana yang punya potensial resiko cukup besar dari 19 ini, nah kemudian diantisipasi dulu resiko ini berdasarkan urutannya, lalu kemudian kita putuskan ya kalaupun untuk buka cabang nggak apa-apa, tapi kita udah ready ya. Tidak ada jaminan bikin bisnis itu sukses ya, tapi setidaknya antisipasilah dengan apa hal-hal yang bisa kita antisipasi untuk membuat kita nanti fail ketika menjalankan bisnis. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah ini ada yang nanya nih, abnormal gimana? Nah, saya sekarang, saya udah berkali-kali bilang, saya udah 1 tahun tidak di dalam manajemen, jadi saya tidak punya kompetensi untuk menjawab abnormal bujangan seperti apa, karena memang sudah dijalankan oleh profesional dan sudah autopilot lah istilahnya. Jadi ya, saya juga dapat update-nya sebagai apa namanya ya sebagai pemegang saham aja sebetulnya. Nah, itu bisnis tuh harus gitu. Mungkin satu hari teman-teman juga harus pikirin bahwa wah ini harus autopilot dijalankan oleh profesional yang handal gitu ya. Kita mungkin sebagai business owner
udah masanya, wah ini mainan gue nih yang kecil-kecil, kalau udah gede nih mainan yang lain gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang nanya ya, mungkin ada yang belum tahu mungkin ya. Jadi udah lama saya nggak dalam manajemen, semuanya sudah dijalankan oleh profesional yang handal. Jadi saya percaya bisnisnya insya Allah bisa berkembang ya, walaupun memang COVID ini juga challenging banget ya gitu, apa namanya, buat siapapun gitu ya, itu kurang lebih ya. Nah, ini ya sebenarnya ada satu pertanyaan yang saya coba remind lagi kali ya. Pertanyaannya tuh sebetulnya bagaimana cara sales channel GoFood, GrabFood, dan Shopee kita rame terus. Nah, Mas harus banget ini ikutan Foodies Online Kelas 8 karena ini benar-benar related banget. Foodies Online Kelas 8 ini temanya itu adalah Digital Sales Conversion for F&B Business. Nah, jadi betul-betul pas banget adalah bedah platform digital yang langsung konversi ke penjualan gitu, yang akan dibawain sama Mbak Cindy Alfionita, CEO It Project, praktisi bisnis kuliner, 7 tahun pengalaman dalam F&B digital marketing, kemudian Forbes 30 Under 30. Catat waktunya 17 Oktober 2020, jam 1 sampai jam 5 sore. Link daftarnya itu udah ada, saya pin barusan. Nah, ada lagi sih pertanyaan yang lain nih. Mas, benar, gua nambahin dikit nih. Jadi teman-teman sering bertanya ya, digital itu benar-benar bisa menghasilkan sales, Mas? Atau sebenarnya tetap aja ujungnya orang itu salesnya ada di outlet gitu ya? Enggak, ya dari yang sudah kita jalankan ya, digital itu betul-betul bisa menghasilkan sales. Ya, saya kasih contoh satu aja, misalnya ya, ada kita menggunakan WA Business. Ya, ini digital sales conversion kayak gini. Jadi WA Business, ya, di WA Business ini kita iklankan. Tentu iklannya harus bikin konten, produk penawarannya apa, kemudian desainnya seperti apa, copywritingnya seperti apa. Nah, kemudian iklan ini kenalah ke target market kita. Ya, yang which is kalau beriklan misalnya di Instagram, itu kita bisa setting profiling sampai behaviornya seperti apa. Teman-teman sadar nggak kalau kadang-kadang teman-teman di WA nih lagi ngobrol apa gitu ya, ngobrolin, wah gue suka banget nih ya susu ini, kemudian ini, tau dapat iklan begituan di Instagram. Nah, itu sebenarnya ya sesuatu yang memang secara algoritma kebaca. Jadi kita juga bisa manfaatkan. Ya, jadi kita bisa munculkan iklan kita, ya kemudian orang klik, kemudian masuklah ke WA. Nah, di WA itu kita siapin. Nah, itulah funnel sales ya, yang mungkin nanti akan dibahas di FOC 8 secara detail tuh. Gimana tuh prosesnya. Gitu ya. Jadi kita dapat big order itu kadang-kadang ya, dapat big order itu kebanyakan big ordernya dari channel WA sebetulnya. Ya. Ataupun kita pasang iklan TikTok, kemudian diklik, masuklah ke channel WA kita. Jadi kita kelola sendiri database-nya, kita dapat big order, itu ngebaknya luar biasa loh. Kadang-kadang ya kalau saya perhatikan POS ya misalnya, yang di Overhot ya, jadi kalau tahu ada order 1 juta, gitu. Ini dari mana? Dicek, oh ini dari tim sales ternyata. Tim sales yang menggunakan WA dan reseller online. Jadi bukan dari sales outlet ataupun dari sales Grab ataupun GoFood, ya. Karena saya udah tahu semua orang pasti pakai GoFood sama Grab, jadi itu udah red ocean pasti, ya. Itu kita udah harus branding, kita harus bayar 20%, kita harus bertarung dengan ribuan bahkan ratusan ribu tenan gitu. Jadi itu berat di situ. Ya, walaupun ada potensi ketika brand kita sudah dikenal, ya. Nah, tapi jangan sekali lagi tergantung dengan 1 atau 2 sales channel. Ya, teman-teman harus belajar bagaimana menggunakan WA Business, membangun reseller atau dropshipper. Nah, itulah yang teman-teman harus gunakan. Ya. Nah, kita masih punya waktu nih untuk buka pertanyaan lagi. Ini sebenarnya ada pertanyaan dan request sebenarnya dari Mas Adi Cipta. Gitu. Mas, tentang buka outlet baru, ada study case nggak yang bisa diambil dari Overhot ya dan Tidring ya gitu. Masalah yang benar-benar dihadapi oleh tim apa dan solusi yang sudah dilakukan apa. Dan ini requestnya. Dan ada satu lagi, dia request nih, collab dong sama Mas Jody Warung, kayaknya WS baru buka outlet juga.
kita kalau sama Mas Jody itu selalu collab lah, saling mendoakan. Nah itu udah kolaborasi, jangan salah loh, saling mendoakan itu kolaborasi. Ya kayak kita di sinilah sama pebisnis kuliner ya teman-teman. Salah satu cara paling powerful kalau menurut saya ya ayo kita saling mendoakan. Ya. Masing-masing bisnis kita tuh bisa sukses. Nah setelah saling mendoakan, ayo sama-sama saling kunjungin gitu ya, saling beli produknya. Kalau di Bandung mampir ke sini kasih tahu gitu, saya punya bisnis dan lain-lain. Nah jadi seperti itulah collab yang paling sederhana kalau menurut saya gitu ya. Sisanya baru nanti collab produk, ada kopi ini collab ke situ, no problem sebenarnya. Nah tapi kalau bicara misalnya seperti Overhot misalnya yang dimana saya coba bantu Angga Mas Indi ya, waktu itu untuk nge-develop. Ya sebenarnya ini 9 ini yang kita jalankan. Ya, bikin bisnis projection dulu, bikin skenario, siapkan tim, kemudian revenue streamnya, revenue sales channelnya dibangun. Jadi ini yang detail-detail yang kita siapkan sebenarnya. Yang saya bantu mereka untuk dirumuskan ya dalam strategi, taktik dan program dan juga dalam number tentunya gitu. Jadi waktu itu disiapkan sekitar 2 bulanan ya. 2 bulan ya, kemudian baru di launching. Nah, apakah akan sukses ya nggak tahu ya, tapi itulah skenario sebenarnya, skenario di mana memang secara bisnis itu kita akan selalu berhadapan dengan berbagai skenario. Disitulah memang seorang pebisnis akan nature-nya akan kembali bahwa dia akan berhadapan dengan opportunity dan resiko. Nah, that's why we have become a businessman. Ya, kurang lebih gitu ya. Oke, nah sebenarnya sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, kayaknya kita bisa foto bareng dulu kali ya. Jadi buat teman-teman, ayo di print screen, kemudian kalau mau di summary juga bagus banget gitu kan, 9 poin tadi. Dan jangan lupa di posting di IG story masing-masing gitu, tag @foodies.id. Oke, kita coba bergaya dulu. Bergaya dulu, teman-teman bisa di print screen sekarang ya. 1, 2. 1, 2. Oke, kita lanjut. Wajib banget gitu. Ini hiburan sebetulnya, intermezzo gitu. Saya coba buka lagi pertanyaannya. Kayaknya ini banyak banget loh yang nanya loh sebenarnya gitu. Jadi buat teman-teman, buat teman-teman yang pertanyaannya belum sempat kejawab di sesi kali ini, itu bisa banget teman-teman join di Foodies Channel Community t.me/foodies_id. Jadi di sana itu kita akan sangat rutin sekali nge-update tren-tren terkini. Kemudian bisa juga kunjungi blognya Foodies di Foodies www.foodies.id. Di situ ada tulisan nanti artikel gitu. Di sana juga kita akan update selain di t.me/foodies.id, kita juga akan rutin ngasih ebook-ebook. Gitu. Oke, sebentar. Ada lagi yang tanya. Ada rencana buka bisnis lagi nggak? Tadi udah dijawab ya, kurang lebih. Terus, Bang, kalau iklan, nah ini sorry. Bagaimana cara membuat traffic customer aware restoran yang biasa dine-in menjadi online? Ada nggak tipsnya, Mas Rex? Ya, banyak. Kalau teman-teman baca di blognya Foodies ya, di www.id ataupun di channel Telegram Foodies itu atau di YouTube-nya itu udah berapa kali kok dibahas bagaimana kita bisa meningkatkan traffic, kemudian bagaimana meningkatkan sales. Nah, jadi coba dia ulik-ulik lagi artikelnya. Gue kayak yakin ini tinggal 30 detik kayaknya ya. Jadi kalau gue jawab, iya benar. cuma gitu ya. Jadi teman-teman masuk Foodies YouTube ataupun Foodies Blog atau channel Telegram, di situ udah dibahas banyak panjang lebar, semuanya free. Ya, jadi teman-teman bisa manfaatkan. Oke, kalau gitu. Sebelum diputus sebenarnya sama Instagramnya, saya yang memutus duluan. Oke, paling terima kasih untuk sharingnya pagi hari ini yang cerah untuk Mas Rex gitu, dan untuk semua foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia yang ikutan dengerin nonton kita pagi hari ini,
Saya juga ingin berterima kasih dan jangan lupa terus menerus update gitu karena ilmu itu tidak pernah akan habis gitu dan keep update dan terus berkarya agar bisa memberikan dampak yang makin besar terhadap Indonesia ini. Terima kasih untuk semua teman-teman sekalian. Terima kasih Mas Rex. Sampai ketemu lagi di Foodies on Sharing selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua.